color peng, karena awaknya hanya diinginkan gerakan rakyatnya sukses. Karena menyo gerakan rakyatnya sukses, nanti awaknya akan kehilangan jabatan, akan kehilangan kesempatan menjual Aceh sepanjang masa, akan dihadapkan ketakutan-ketakutan antara lain untuk disita harta-harta yang akan dikumpul dari tipe-tipe bangsa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat saya inisiatif, hari ini kita berjumpa lagi dengan Tengku Syeki, yaitu beliau Presidium GAM Independen. Ya. Kita hari ini akan menanyakan tentang deklarasi yang dilakukan Tengku Syeki di tanggal 15 Juli 2022, ya, bertepatannya di Biren. Deklarasi apa dan untuk apa deklarasi tersebut dilakukan oleh Tengku Syeki? Mari kita tanyakan apa tujuannya dan kemana arah deklarasi tersebut. Assalamualaikum Tengku Syeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tengku? Tengku Dodi. Baik. Kipan Tengku Syeki atas deklarasi di Biren tanggal 15 Juli 2022 bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus semangat Umandum bangsa mewakili daripada bangsa Aceh mensigum dunia, lu sampaikan tujuan daripada deklarasi 15 Juli 2022 di Biren hanya bentuk perjuangan sinambung daripada karena setelah perjalanan MOU Helsinki 17 tahun, maka persoalan di Acehnya semakin carut marut dan faklia. Maka kemudian oleh Lun Tengku Syeki mengatasnamakan diri sebagai Presiden GAM Independen yang pola penggerakannya dalam bentuk DCRR, gerakan non-violent, gerakan tanpa kekerasan, tidak menggunakan kekerasan, tapi melanjutkan perjuangan Sambung Wali atau Selembung Indatu. Mungkin seperti itu, Pak Dodi. Ya, yang dimaksud dengan pergerakan non kekerasan yang dilakukan oleh GAM Independen ini berbentuk kiban, Tengku Syeki? Sebagaimana kita tahu, 17 tahun MOU hanya sebuah kepastian. Yang terjadi di dalam MOU Helsinki-nya adalah pembodohan rakyat, pembohongan rakyat. Sementara MOU Helsinki adalah NKRI. Ingat, MOU Helsinki adalah NKRI. Berarti NKRI adalah berdasarkan hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Dan Helsinki. Kemudian bendera simbol negara Indonesia, yaitu merah putih, dengan MOU Helsinki. Jadi dalam perjalanan oleh urung-urung yang di dalam MOU Helsinki, nyo hana transparan, hana saboh penjelasan kepada bangsa Aceh bahwa perjuangan Aceh merdeka yang harga mati merdeka pada deklarasi 76 sampai 2005 berakhir di yang adalah merdeka harga mati, hanya lain. Namun di dalam MOU Helsinki-nya adalah dari ideologi Aceh mereka dipetamong secara terbuka, secara nyata di dalam NKRI. Oleh sebabnya, sebahagian bangsa Aceh hanya ditutup dan sebahagian bangsa Aceh tetap dalam dirinya bangsa Aceh ingin kembali juangkan hak kemerdekaannya di atas tanah airnya. Lunbalah sabogo gagasan dan ide
dalam melanjutkan perjuangan sinambung Idatunyo menggunakan pola-pola modern, pola-pola non-violent, tidak ada kekerasan, mempersatukan bangsa Aceh untuk menyatakan sikapnya sebagai bangsa yang berdaulat. Silakan, Yan. Ya, bagi Kiban dukungan terhadap gerakan Duku Seki daripada masyarakat Aceh atau bagi kalangan-kalangan tertentu Duku Seki? Alhamdulillah sangat kuat animo, sangat menggembirakan animo masyarakat karena uronyo bangsa Aceh hanali di tempat pegahairo terhadap persoalan Aceh yang sangat kelima kekecewaannya. Maka ketika kita sampaikan gerakan nasional Aceh, gerakan kepingin bangsa Aceh, gerakan untuk melanjutkan perjuangan, animo daripada masyarakatnya sangat luar biasa, baik dalam maupun luar negara. Alhamdulillah, uronyo bangsa Acehnya bangkit dari tidur panjang, bangkit dari kesabaran panjang. Jadi uronyo bangsa Acehnya habis sabar tahun 2022-nya. Dan kemudian lun yakin bangsa Acehnya menolak MOU Helsinki dan hanali preh-preh dari proses MOU Helsinki, malah turunan-turunannya akan segera hanali dipermen oleh bangsa Aceh. Baiknya partai-partai, pilih-pilih di PRK, pilih-pilih gubernur dan bupati, masyarakat Aceh secara umum hanali dukungan, malah menyerukan DPR untuk terhentikan MOU Helsinki dan turunan-turunannya. Ya, Nuku Seki, apa tindakan selanjutnya sesudah deklarasinya? Nuku pernah aksi-aksi selanjutnya? Aksi selanjutnya dan gedanya tengah pegon sabola nanji rusio ideologi, penerangan kepada bangsa Aceh, memberi pemahaman kepada bangsa Aceh apa itu DCRR dan kiban cara tak jalankan hak bangsa Aceh atas tanah irong. Maka dalam wate yang hana triple akan tahimpun bangsa Aceh mensigom dunia untuk taduk pakat rakyat melanjutkan dari berian DPD ya. DPD isinan itu akan terbentuk mandum kekuatan penguat pendukung daripada DCRR. Artinya terbentuk sebuah perangkat kekuatan, iaitu kekuatan atenan mentera daripada pertahanan daripada DCRR, dengan mentera kewangan daripada DCRR dan mentera dalam nanggro DCRR dan mentera luar nanggro DCRR dan juru bicara daripada DCRR, baru kemudian penasihat daripada DCRR, iaitu Majlis Surah ya, majlis untuk memperkuatkan gerakan rakyat tentu yang terisi para tokoh-tokoh 76, para ulama, menansi tokoh-tokoh masyarakat. Segera akan terbentuk DPD ya, Tengku Dodi. Ya, di dalam perjalanan uku ya Nengku Seki, kiban apakah le rintangan atau memang nyo akan mulus di Nengku Seki lalui? Tentu umandum perjuangannya pasti na rintangan dan ujian dan cobaan, pastinya. Tentu yang berat bacut hadapi rintangannya kepada urung-urung yang uronyo kamangat kan jabatan kalepeng nah awalnya hanya diinginkan gerakan rakyatnya sukses, karena gerakan rakyatnya sukses tentu awalnya akan kehilangan jabatan,
akan kehilangan kesempatan menjual Aceh sepanjang masa dan akan hilang sabo karakter seperti tracing kepercayaan bangsa Aceh terhadap awalnya, maka awalnya akan dihadapkan ketakutan-ketakutan antara lain untuk disita harta-harta yang akan dikumpul dari tipe-tipe bangsa Aceh. Awalnya akan ditakutkan mungkin pengadilan-pengadilan rakyat untuk yang akan diterima oleh awalnya. Nyo rintangan yang paling ngeri. Sementara secara hukum nyo hanya melanggar karena kitanya secara hukum nasional, internasional, pementong hukum tak gunakan people of the power atau dengan kekuatan rakyat, nyo hana sebuah pelanggaran hukum karena kita hana tamen dengan kekerasan. Dan Auronyo kita yang hak untuk menyampaikan pendapat dan keinginan sebagai bangsa yang dilindungi oleh HAM internasional dan HAM nasional. Jadi lebih keinginan justru DCR-nya menghindarkan korban perjatuhan kedua belah pihak, baik dari pihak aparat Indonesia maupun dari masyarakat maupun dari kitanya DCR. Karena pengalaman waktu masa tun yang awal yang heptuh ribe bangsa Aceh korban dan hilang harta dan terjadi sebuah situasi psikis yang sangat tinggi, psikologis yang sangat tinggi, trauma masyarakat terhadap perang, maka kita tak hindarkan gerakan-gerakan bersenjatanya tak hindarkan. Semoga tidak lagi berjatuhan korban baik kedua belah pihak maupun dari pihak aparat, pihak rakyat dan pihak penggerak. Seperti itu Tengku Dodi. Ya,